Selamat pagi anak-anak, Namo Buddhaya. Jumpa kembali dengan Ibu Jaima dalam pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Baiklah, sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa dengan bersikap anjali. Mari kita mulai. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwa Demi Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Namo Dhammang Namasami. Namo Dhammang Supatitano Bhagavato Sawakasango Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan melanjutkan di KB ke-7 8 Anugerah dan KB 8 Pangeran Siddhartha menjadi pertapa. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan lewat video di bawah ini. Selamat menyaksikan. Namo Buddhaya semuanya. Hari ini anak-anak kelas 4 akan belajar tentang materi 8 anugerah. Kita simak sama-sama ya. 8 permohonan Pangeran Siddhartha. Ketika itu, keluarga kerajaan sedang berbahagia, terutama karena Rahula telah lahir. Diadakan pesta yang sangat meriah untuk menyambut kelahiran Rahula. Siddhartha kemudian mendekati Raja Suddhodana untuk meminta izin agar dapat meninggalkan istana dan menjadi seorang pertapa. Siddhartha berkata, "Ayah, bolehkah saya keluar istana dan menjadi pertapa?" Kemudian Raja Suddhodana sangat kaget dan dia berkata, "Saya tidak mengizinkanmu pergi, Siddhartha." Kemudian Siddhartha menjawab, "Ayah, jika saya tidak diizinkan pergi, mohon ayah berkenan memberikan 8 anugerah kepadaku." "Tentu saja anakku, 8 hal apa yang kamu minta?" jawab Raja Suddhodana. 8 anugerah yang pertama adalah agar saya tidak menjadi tua. Yang kedua, agar saya tidak menjadi sakit. Yang ketiga, agar saya tidak mengalami kematian. Yang keempat, agar saya tetap bersama ayah. Yang kelima, agar semua wanita di istana ini dan kerabatnya tetap hidup. 6. Agar kerajaan ini tidak berubah dan tetap seperti sekarang. 7. Agar semua yang hadir di pesta kelahiranku dapat mengatasi semua nafsu keinginannya. 8. Agar saya dapat mengatasi kelahiran, usia tua, dan kematian. Ketika itu, Raja Suddhodana menjawab, "Anakku, saya tidak bisa memenuhi permintaanmu. Usiaku telah lanjut, tunggulah kepergianmu." Tapi Siddhartha menjawab, "Ayah, izinkan aku pergi ketika ayah masih hidup. Aku akan kembali untuk mengajarkanmu apa yang kuperoleh." Akhirnya Raja Suddhodana tidak bisa menahan kepergian dari Pangeran Siddhartha. Ketika itu, Siddhartha mendapatkan pertunjukan musik dan tarian. Tapi Pangeran Siddhartha sudah tidak tertarik. Bahkan Pangeran Siddhartha tertidur.
Pada saat pangeran terbangun, pangeran melihat para penari sedang tertidur. Pangeran berkata, "Ini sungguh melelahkan dan menyesakan." Akhirnya, Siddhartha membangunkan Channa dan memintanya menyiapkan kuda. "Siapkan kuda malam ini ya, Channa. Saya akan pergi sekarang." "Baiklah, pangeran," jawab Channa. Setelah melihat 4 peristiwa agung, Siddhartha memutuskan untuk keluar dari istana. Kemudian, Siddhartha berkata kepada Kantaka, "Kantaka, selamatkan aku malam ini. Aku akan sangat berterima kasih padamu. Saat aku menjadi Buddha, aku akan menyelamatkan dewa dan manusia," kata Siddhartha. Kantaka pun melangkah dengan Channa di belakang. Para dewa membuat seisi istana tertidur, juga membukakan gerbang istana untuk mereka. Ketika Siddhartha ingin keluar istana, tiba-tiba ada suara, "Ah, ah, ah." Ternyata ini adalah Mara. Ada sesosok dewa jahat yang ingin mencegah Siddhartha menjadi pertapa. Dewa itu berkata, "Siddhartha, jangan keluar istana. Dalam 7 hari, roda kekuasaan akan menjadi milikmu." Kemudian Siddhartha menjawab, "Siapa kamu?" "Saya adalah Mara Wasawati." Siddhartha menjawab, "Mara, aku tahu kekuasaan akan datang padaku, tapi aku tidak menginginkannya. Aku ingin menjadi Buddha." Akhirnya Mara pun pergi setelah tidak berhasil membujuk pertapa Siddhartha supaya tidak keluar dari istana. Siddhartha, Kantaka, dan Channa pun melanjutkan perjalanan sejauh 90 mil. 90 mil ini sama dengan 1609,344 km dan melewati 3 kerajaan. Mereka terus berjalan sampai akhirnya mereka tiba di sebuah sungai bernama Anoma. Kemudian Siddhartha berkata kepada Channa, "Channa, bawalah Kantaka dan semua perhiasan ini pulang kembali ke istana. Jika aku menjadi Buddha, maka biarlah rambut ini tetap berada di angkasa. Namun jika aku tidak menjadi Buddha, biarlah rambut ini jatuh ke tanah." Sehingga Pangeran Siddhartha memotong rambutnya dan melemparkannya ke angkasa. Ketika itu Dewa Saka dan Raja para Dewa menangkap rambut itu dan menyimpannya di alam surga. Kemudian Siddhartha juga berkata, "Pakaian mewah ini tidak cocok untukku." Sesosok Brahma datang membawa jubah, mangkuk, dan perlengkapan lainnya. Akhirnya, Pangeran Siddhartha mengganti pakaiannya dengan jubah dan berkata kepada Channa, "Channa, katakan kepada ayah dan ibuku aku baik-baik saja. Aku akan pulang saat tugasku telah selesai," kata Siddhartha. Kemudian Channa pulang bersama Kantaka, membawa semua perlengkapan, perhiasan, dan baju dari Pangeran Siddhartha. Kemudian Kantaka sangat bersedih. "Kantaka, jangan bersedih," kata Channa. Tiba-tiba di dalam perjalanan pulang, Kantaka meninggal dunia dan terlahir dalam surga. Karena rasa sedih yang sangat dalam, Kantaka meninggal dunia. Akhirnya, Channa melanjutkan perjalanan sendiri sampai di kerajaan. Terima kasih. Materi hari ini selesai ya. Namo Buddhaya. Oke, demikian tadi pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.